Perempuan mana di dunia ini yang rela rumah tangganya berantakan gara-gara hadirnya orang ketiga? Pasti jawabannya tidak. Begitu juga dengan mendiang Putri Diana. Walau sudah disakiti berulang kali oleh sang suami, Pangeran Charles, sekarang Raja Charles III, ternyata mendiang ibu kandung Pangeran William dan Pangeran Harry ini tidak pernah menyerah untuk mempertahankan pernikahannya. Perceraian yang akhirnya terjadi pada tahun 1996 itu pun ternyata bukan pilihannya. Sebelum itu, mendiang Putri Diana telah berjuang mati-matian untuk mempertahankan pernikahannya. Namun, semua perjuangannya itu menemui jalan buntu lantaran kekuatan besar yang tak mungkin ia hadapi. Dan perjuangannya itu pasti bakal bikin setiap orang yang mendengarnya nangis terseduh-seduh. Seberat dan sepilu apa perjuangan mendiang Putri Diana dalam memperjuangkan keutuhan rumah tangganya? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Mendiang Putri Diana menjadi terkenal setelah menikah dengan Raja Charles yang saat itu masih bergelar Pangeran Wales. Publik semakin jatuh cinta padanya lantaran sosoknya yang dikenal sebagai putri kerajaan yang baik hati nan membumi. Gara-gara sosoknya pula, popularitas kerajaan kian melejit. Di tengah popularitas Charles sebagai calon Raja Inggris yang loyo. Suka atau tidak, mendiang Putri Diana pula yang berjasa dalam mendongkrak popularitas Charles sebagai calon Raja Inggris. Namun, apa yang terjadi? Kesetiaan sang putri justru dihianati. Tak selang beberapa lama setelah menikahi Diana, Charles kembali main mesra dengan mantan kekasih lamanya, Camilla, yang saat itu sudah menyandang status sebagai Nyonya Parker Bowles. Kontan saja pasangan selingkuh itu menjadi bulan-bulanan publik. Meski sudah dihianati, namun menariknya, Putri Diana tetap berjuang untuk mempertahankan pernikahannya. Bahkan, mendiang Putri Diana pun sampai melabrak Camilla yang tertangkap basah saat berduaan bersama Charles. Drama menegangkan itu disaksikan sendiri oleh Kenworth sewaktu menjadi petugas perlindungan untuk Putri Diana. Saat itu, Putri Diana diajak suaminya untuk pergi ke sebuah pesta yang diadakan oleh saudara perempuan Camilla. Sudah barang tentu Camilla juga ada di acara pesta tersebut. Kenworth juga mengaku terkejut kenapa Charles mengajak Diana ke acara semacam itu. Pasalnya, selain Camilla yang pasti ada di acara pesta tersebut, hampir semua tamu yang datang adalah teman-teman dekat Camilla dan Charles. Sementara Diana masih menurut Kenworth tidak memiliki pertemanan khusus dengan semua tamu yang menghadiri pesta tersebut. Tak ayal bila saat Putri Diana tiba di lokasi, hampir semua tertegun dan suasana menjadi dingin dan tegang. Diana tidak memiliki pertemanan khusus di pesta itu, tapi ketika kami tiba di sana, rasanya seperti membekukan sebuah adegan di film, karena ada kejutan bahwa Diana telah tiba, kata Kenworth seperti dikutip Marie Claire. 1 jam setelah berada di sana, mendiang Putri Diana tampak gusar. Ia pun segera memanggil Kenworth yang mengaku sedang berada di dapur.
Kenworth pun segera menghadap Diana. Rupanya, sang putri kehilangan suaminya. Ia juga tak mendapati Camilla. "Kamu harus ikut saya," ucap mendiang putri Diana kepada salah satu pengawalnya tersebut. "Saya tidak dapat menemukan suami saya atau Camilla," lanjut sang putri seperti diceritakan Kenworth. Sang pengawal pun mengaku tidak bisa menolak permintaan sang putri. Setelah dicari, singkat cerita, akhirnya mereka pun menemukan Camilla dan Charles yang sedang berduaan di atas sofa di ruang bawah tanah. Tentu Anda sudah bisa membayangkan betapa memprovokasinya pemandangan semacam itu. Saya tidak tahu persis apa yang akan dilakukan Diana pada saat itu. Tetapi dengan penuh percaya diri, Diana menghampiri mereka berdua dan berkata kepada Camilla, "Tolong jangan perlakukan saya seperti orang bodoh. Saya tahu apa yang terjadi." Reaksi terkejut Camilla agak terbata-bata, kata Kenworth. Dan Camilla mengatakan sesuatu yang sampai hari ini saya masih belum benar-benar mengerti apa yang dia maksud dengan itu. Adalah, "Ya, kamu tahu, kamu punya 2 anak laki-laki yang luar biasa." Ya, itu adalah momen yang luar biasa bagi saya dan tentu saja bagi mereka juga. Itu adalah momen yang menentukan dalam hidup mereka karena menurut saya pada saat itu, ini merupakan indikator bahwa kiamat sudah dekat. Dan benar saja, tak berselang lama, Diana dan Charles memutuskan untuk tidak tinggal bersama pada tahun 1992. Keputusan untuk berpisah itu sempat pula diumumkan oleh Perdana Menteri Inggris kala itu, John Major. Diumumkan dari Istana Buckingham bahwa dengan penyesalan, Pangeran dan Putri Wales telah memutuskan untuk berpisah. Yang Mulia tidak memiliki rencana untuk bercerai, dan posisi konstitusional mereka tidak berpengaruh, kata John Major, seperti dikutip Town and Country Magazine. Yang menarik dari pengumuman tersebut adalah yang dimaksud Yang Mulia itu ternyata Putri Diana. Ya, meski sakit hati, mendiang Putri Diana ternyata tidak ingin bercerai. Dengan kata lain, ia tetap ingin mempertahankan pernikahannya dengan Charles. Lagi pula, perempuan mana yang tak remuk redam hatinya bila mengetahui dengan mata kepala sendiri bahwa suaminya telah berselingkuh. Dan yang lebih menyakitkannya lagi, bukannya bertobat dan meminta maaf lalu memperbaiki kesalahannya, namun yang ada, suaminya itu justru meneruskan perselingkuhan tersebut. Saya pikir bahkan setelah berpisah pada tahun 1992, mereka masih terus melakukan perjanjian. Saya rasa Diana tidak pernah benar-benar ingin menyerah, kata pakar kerajaan Emma Cooper kepada Us Weekly. Tapi, sayang 1000 kali sayang. Upaya mendiang Putri Diana untuk mempertahankan mahligai pernikahannya terhalang oleh kekuatan besar yang tidak mungkin bisa ia hadapi. Sebenarnya, ratulah yang pada akhirnya berkata, "Kalian berpisah. Anda harus bercerai." Dan saya pikir dia tidak pernah. Apakah dia benar-benar ingin melakukan itu? Dengar, aku tidak tahu. Bagi saya, berdasarkan bukti dari semua kesaksian yang kami miliki berdasarkan kata-katanya sendiri, hal itu terasa sulit baginya, ujar Emma Cooper. Emma Cooper mengeksplorasi kehidupan Diana yang menjadi sorotan saat bekerja sebagai produser eksekutif di 6 bagian serial dokumenter asli CNN bertajuk Diana.
Dia mempelajari beberapa detail menarik tentang hubungan Diana Charles. Pada hari surat cerai Diana diterima, dia duduk sendirian di istana Kensington dan dia mengatakan kepada koresponden kerajaan Jenny Bond bahwa satu-satunya hal yang ingin dia lakukan hanyalah mengangkat telepon dan berbicara dengan Charles, kata Emma Cooper. Lalu dia, maksudnya mendiang Putri Diana, berkata, "Tapi aku tidak bisa melakukannya karena aku tahu dia akan menganggapku bodoh lagi. Dan saya berpikir itu adalah seseorang yang tidak meninggalkan pernikahannya tanpa merasakan emosi. Dan sebenarnya pada hari itu dia juga mengenakan cincin kawinnya. Dia difoto dengan cincin kawinnya. Jadi menurutku dia, maksudnya Putri Diana, tidak akan menyerah dengan pernikahan itu," ujar Emma Cooper.